Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amin Rais, NIM 1713060098. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ataupun memaparkan tentang bisnis model kanvas yang merupakan salah satu studi kasus ketiga pada mata kuliah kewirausahaan, yang mana pada mata kuliah ini dosen pembimbing kami adalah Ibu Williamita SEI MM. Nah, untuk yang pertama, tentu saja kita penasaran, apa sih bisnis model kanvas itu? Baik, akan saya jawab. Bisnis model kanvas itu ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan, agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Kemudian, pada saat ini, banyak yang membahas tentang model bisnis kanvas atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan BMC. Bentuk BMC bermacam-macam, namun karena namanya kanvas, secara prinsip hal itu dibuat dalam satu lembar kanvas atau kertas yang bisa secara langsung menggambarkan model bisnis yang dilakukan. Di dalam suatu BMC terdapat 9 elemen-elemen yang saling berketerkaitan antara satu elemen dengan elemen berikutnya, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang 9 elemen di dalam produk yang saya produksi, yaitu produk kentang bakar ini. Yang pertama, customer segment. Customer segment ini merupakan pertanyaan siapa yang akan membeli produk kita dan siapa yang akan membayar kita. Nah, untuk target konsumen yang akan mengkonsumsi produk ini, yang pertama itu adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah. Karena harga produk yang kita tawarkan ini berkisaran di bawah 10.000, sehingga ini menjadi produk unggulan ataupun produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Dan yang kedua, kita menargetkan yang mengkonsumsi dari produk ini adalah mahasiswa. Ketiga, anak-anak kos-kosan, baik mahasiswa ataupun pelajar. Seperti yang kita ketahui bahwa kentang mengandung berbagai manfaat dan vitamin, serta kaya akan karbohidrat, sehingga anak kos-kosan yang populer dengan gelar ingin memakan makanan yang siap saji dan mengenyangkan, dan produk kami ini sangat sesuai dengan keinginan anak kos-kosan tersebut. Selanjutnya, target dari produk ini adalah ibu muda super sibuk. Seperti yang kita ketahui bahwa kesibukan dapat menghambat berbagai macam bentuk kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan untuk menjaga pola makan. Nah, di dalam produk kami ini kami menawarkan produk yang kaya akan karbohidrat, sehingga meskipun selalu sibuk, ibu-ibu dapat mengkonsumsi produk kami ini sehingga dapat menjaga daya tahan tubuh. Nah, elemen yang kedua itu adalah value proposition. Mengapa orang memilih untuk menggunakan produk atau jasa kita? Apa keunggulan bisnis kita dibanding kompetitor yang lain? Dan apa yang paling menarik dari model bisnis kita? Nah, untuk value proposition pada produk ini, itu yang pertama itu bahan dasarnya yang berkualitas. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk ini berasal dari kentang-kentang pilihan yang ada di sekitar tempat produksi. Dan yang kedua, produk ini tanpa menggunakan bahan pengawet. Selanjutnya, tersedia berbagai macam varian rasa sesuai dengan selera para konsumen. Dan yang selanjutnya itu adalah kaya akan manfaat. Kentang mempunyai kandungan gizi dan manfaat bagi kesehatan tubuh, serta kaya akan vitamin dan juga mengandung karbohidrat. Selanjutnya, produk ini produk inovasi. Seperti yang kita ketahui bahwa biasanya kentang diproduksi dengan cara digoreng ataupun dihaluskan. Tetapi kali ini kita berikan ataupun kita tawarkan suatu produk yang berbeda, yaitu dengan melalui dibakar. Elemen selanjutnya itu adalah channel. Channel, bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk atau jasa yang kita tawarkan, dan bagaimana cara produk atau jasa bisa sampai ke tangan pelanggan. Apakah cara itu efektif? Nah, tentu saja kita akan mengulas pada produk kita kali ini.
Nah, untuk channel yang pertama kita gunakan media sosial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa seiringan dengan perkembangan teknologi, media sosial menjadi salah satu channel yang paling banyak digunakan di dalam mempromosikan suatu barang ataupun suatu produk. Channel yang kita gunakan melalui media sosial ini seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan juga channel YouTube. Selanjutnya, channel kita juga berbentuk reseller dan marketplace. Marketplace yang kita gunakan seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya yang sejenis. Kemudian, untuk channel kita juga membuka pameran. Di dalam acara pameran dapat kita jadikan ajang promosi produk ini. Dan selanjutnya kita juga akan melakukan kerjasama dengan ojek online ataupun yang lebih populer dikenal dengan sebutan GoFood. Nah, selanjutnya elemen yang keempat itu adalah customer relationship. Bagaimana cara kita untuk selalu connect ataupun terhubung dengan pelanggan, dan bagaimana kita memastikan pelanggan puas setelah menggunakan produk atau jasa kita. Nah, untuk customer relationship, kita akan memberikan diskon dan promo untuk menarik perhatian pelanggan ataupun calon pembeli. Dan selanjutnya, kita juga akan melakukan menjalin hubungan dengan pelanggan dengan cara tetap selalu menerima keluhan dan kritikan dari pelanggan mengenai produk ini, dan akan menjadikan dari kritikan dan saran tersebut menjadi evaluasi untuk produksi berikutnya. Dan elemen yang kelima itu adalah revenue stream. Revenue stream, bagaimana cara bisnis kita bisa menghasilkan uang dan apa saja produk atau jasa yang kita jual. Nah, untuk revenue streams dalam produk kentang bakar ini, kita akan mendapatkan penghasilan bersumber dari profit dari penjualan, dan kemudian juga bersumber dari bagi hasil dengan reseller. Yang keenam itu adalah key resource. Apa sumber daya utama yang harus kita miliki untuk menjalankan bisnis kita, dan aset apa saja yang kita butuhkan agar bisnis dapat bersaing dengan bisnis serupa. Sumber daya utama yang harus dimiliki dalam perusahaan kami ini adalah modal ataupun finansial, karena modal sangat penting dalam menjalankan bisnis karena berhubungan dengan pengelolaan sumber daya ataupun sumber dana perusahaan. Kemudian aset yang harus kami miliki itu adalah mesin panggang. Di dalam tahapan perusahaan ini masih menggunakan oven sebagai mesin pemanggang. Dan selanjutnya, key resource yang harus dimiliki di dalam perusahaan itu adalah tenaga kerja. Tetapi di dalam produk kali ini pengerjaan hanya dilakukan oleh owner dan keluarga, belum ada tenaga kerja yang tetap. Selanjutnya, yang harus dimiliki adalah tempat produksi. Tempat produksi pada produk kali ini kita masih menggunakan dalam bentuk home industry. Dan selanjutnya itu networking. Jaringan bisnis dilakukan dengan berbagai stakeholder. Elemen yang kedelapan itu adalah key partnership. Siapa yang dapat mengerjakan hal-hal kebutuhan perusahaan di luar key activities-nya, dan siapa pihak supplier ataupun vendor yang paling menentukan kesuksesan perusahaan kita. Oke. Key partner di dalam produk ini mitra yang membantu dalam menjalankan bisnis yang berasal dari luar perusahaan ini adalah yang pertama itu kentang, petani kentang. Karena selain untuk memenuhi kegiatan produksi, kesejahteraan petani juga dapat terjamin dengan adanya usaha ini. Dan yang selanjutnya adalah marketplace. Berbagai tempat pertemuan penjual dan pembeli secara online dapat menjadi partner dalam penjual produk seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya yang sejenis. Kemudian key partner kami juga seperti ojek online
dengan produknya GoFood sebagai partner dalam pengiriman pesanan. Kemudian juga reseller, pihak yang ingin menjualkan produk ini kepada pelanggan dengan memesan terlebih dahulu dengan syarat dan ketentuan yang tersedia. Nah, dan elemen yang ke-9 ataupun elemen yang terakhir itu adalah cost structure. Pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis ini dan komponen biaya apa yang dibutuhkan pada setiap elemen key activities, key resource, dan channel. Nah, di dalam produk ini, cost structure yang diperlukan yang pertama itu adalah bahan baku. Biaya bahan baku dikeluarkan terkait dengan biaya pembelian dari petani. Dan yang kedua, biaya operasional produksi dikeluarkan terkait dengan biaya listrik, biaya produksi, dan biaya pemasaran. Yang ketiga, biaya pemasaran. Biaya yang digunakan untuk kegiatan promosi dan branding. Yang keempat, itu biaya kemasan dan packing. Biaya ini dikeluarkan untuk pembelian, packaging, dan berbentuk T-bag seperti kemasan produk. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya terkait dengan bisnis model kanvas serta penerapannya di dalam produk kentang bakar saya. Saya ucapkan banyak terima kasih serta saya ucapkan mohon maaf atas kesalahannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.